kesanggupan dari Pak Prabowo, kesediaan dari Pak Prabowo terus akan kami sampaikan, akan kami tanyakan kepada beliau sepanjang waktu ini sampai tahun 2024. Soal siapa calon wakil presidennya kami belum bahas. Saat ini kami lebih konsentrasi memastikan Partai Gerindra ini sebagai mesin politik mampu mengantarkan Pak Prabowo sebagai capres yang kompetitif pada tahun 2024 dan akhirnya terjadi. Untuk berhasil, kamu harus cari orang yang terbaik. Seandainya pun umpamanya kemarin saya yang presiden, saya lihat kok ini juga saya akan milih juga gitu untuk kabinet saya, iya kan? Betul. Kepuasan kinerja terhadap menteri memang menjadi variabel yang seringkali dilihat oleh publik sebagai preferensi pilihan untuk memilih. Prabowo misalnya dengan tingkat kepuasan kinerja cukup baik, popularitas dan elektabilitas baik, tapi saya melihat ada psychological barrier namanya. Ada jarak psikologis yang kemudian menjadi minusnya. Untuk 2024, masyarakat lebih ingin memilih capres yang berlatarkan militer untuk maju bertanding. Saya kira masuk akal kalau Prabowo selalu muncul dalam survei elektabilitas. Pertama, karena Prabowo ini sudah 15 tahun berkiprah dalam politik, bahkan menjadi salah satu aktor utama. Karena yang ada dalam benak mereka, Prabowo adalah salah satu kandidat yang masih bisa diperhitungkan. Bagaimana peluang 2024 supaya menang? Nah, dari awal kami juga sudah ingin ini diputuskan segera. Kenapa kami semakin yakin Pak Prabowo itu di 2014 dan 2019 tidak memegang amanah sebagai eksekutif. Nah, ini modal besar nantinya di 2024, bukan hanya punya partai, punya dukungan partai dan dukungan rakyat, dan punya elektoral. Pak Prabowo akan mampu melihatkan kepada rakyat ini loh, kerja nyata beliau, aksi nyata beliau, dan beliau layak dan sudah seharusnya menjadi presiden. Bila Prabowo maju Capres 2024, pendampingnya diharapkan dari kalangan muda yang bisa gerak cepat. Suntikan dukungan kepada Menhan Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra untuk maju sebagai calon presiden atau Capres 2024 sudah mulai berhembus. Ketua DPC Gerindra Kota Solo Ardianto Kuswinarno menyebutkan selalu memberikan semangat kepada para kader untuk berjuang mendukung Prabowo menuju 2024. Diketahui dalam berbagai survei, nama Prabowo Subianto kerap menduduki peringkat bursa Capres 2024. Kendati demikian, Ardianto mengajak para kader Gerindra agar tak berbangga terlebih dahulu. Saya selalu menekankan kepada kader, teman-teman DPC jangan bangga dulu dengan hasil survei. Kita tetap harus berjuang, bergerak bersama. Tapi kita juga harus yakin tahun 2024 milik Pak Prabowo dan kita harus yakin ke sana, kita harus optimis. Ungkap Ardianto dalam program diskusi Overview Tribun News pada Kamis kemarin. Ketika ditanya mengenai siapa calon wakil presiden atau cawapres yang dinilai pantas mendampingi Prabowo di tahun 2024, Ardianto menolak memberikan jawaban. Kalau bicara pasangan, saya selaku kader, saya nggak bisa menyampaikan di sini karena pasangan perlu pembahasan sangat panjang. Jadi biar rekan-rekan DPP yang menggodok, ungkapnya. Namun Ardianto menyampaikan penilaiannya mengenai kriteria yang sekiranya harus dimiliki pasangan Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Jadi kriteria Pak Prabowo minimal harus sama dengan Pak Prabowo, yaitu cinta NKRI. Yang kedua yang bisa diajak kerjasama lari cepat, ungkapnya. Ardianto menilai pada tahun 2024 Indonesia punya banyak pekerjaan rumah dari pandemi COVID-19 ini. Jadi siapa yang menjadi pemimpin di tahun 2024 habis kena pandemi, PR-nya luar biasa dengan dampak ekonomi dan sebagainya, perlu penataan panjang sekali. Jadi Pak Prabowo pasti akan memilih orang yang energik, yang gak lede-lede. Kalau orang Solo bilang, kalau kelemak-kelemak bagaimana bisa mengatasi masalah. Ardianto juga tak menampik kriteria pendamping Prabowo adalah dari kalangan anak muda. Kalau masalah mengikuti jiwa kepemimpinan anak muda, ya nanti biarlah wakilnya yang muda. Sekarang ini kan Indonesia sedang suka dengan gaya kepemimpinan anak muda. Ini pemimpin yang gaul, yang zaman now mungkin bisa mendampingi Pak Prabowo, ungkap Ardianto. Sementara itu diberitakan Tribun News sebelumnya, lembaga survei Fixpol Indonesia beberapa waktu yang lalu merilis hasil survei Capres 2024 potensial. Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia Muhammad Anas RA dalam keterangannya pada Selasa lalu menyebutkan Prabowo Subianto memuncaki hasil survei dengan 20,7%. Di posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan perolehan suara 15,2%.
Kemudian disusul oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan 12,8%. Posisi keempat ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,8%. Yang kelima ada Ketua Umum Partai Demokrat AHY dengan 6,9%. Nomor 6 ada Menparekraf Sandiaga Uno dengan 4,9%. Dan yang ketujuh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan hasil 2,7%. Kalau DPR Puan Maharani dan mantan Jenderal TNI Gatot Nurmantio masing-masing mendapatkan 2,5 dan 1,1%, kata Anas. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD AA Lanyala Mahmad Mataliti menempati posisi 10 besar dengan perolehan 0,8%. Adapun survei Fixpol Indonesia melibatkan 1.240 responden di seluruh Indonesia yang diwawancarai langsung pada 16 Juli sampai 27 Juli 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling, margin of error surveinya sebesar 2,89% dengan tingkat kepercayaannya 95%. Suara lantang anggota DPR RI mengejutkan, Presiden bisa bocor. Anggota DPR RI Mardani Alisera belak-belakan menilai tersebarnya nomor induk kependudukan atau NIK dan sertifikat vaksinasi corona Presiden Jokowi merupakan masalah besar. Hal tersebut diungkapkan politikus PKS itu dalam cuitan di akun Twitter miliknya. Ia menyebut NIK merupakan sesuatu yang pribadi dan seharusnya terlindungi. Pertama, ini masalah besar. NIK itu sesuatu yang private dan perlu dilindungi. Menjadi bencana ya kalau itu ada NIK seorang presiden. Kalau presiden saja bisa bocor, walau perlu dicek, apalagi masyarakat biasa. Data Mardani Alisera dikutip oleh Genpi dan pada Mardani Alisera menilai bahwa kondisi ini membuktikan Indonesia menemukan aturan terkait perlindungan data pribadi yang menyebut migrasi data di era digital harus diikuti dengan penguatan keamanan digital. Sementara itu, Ketua DPP PKS Neti Prasetya Aher membeberkan kebocoran NIK hingga sertifikat vaksinasi Jokowi menjadi bukti tak ada jaminan keamanan terhadap data warga.